Oke, shalom teman-teman yang ada di YouTube. Wow, ada ribuan, ratusan ribu bahkan ya saudara ya. Dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Shalom, shalom Elohim, shalom semuanya apa kabar? Tepatnya hari ini hari Rabu 11 November. Dan tentu teman-teman yang terkasih di TikTok yang setia setiap hari. Welcome to Priscilla Das Channel. Welcome to Ibadah Empower Woman Ministry. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa semua karena anugerah kasih karuniamu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini hambamu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang berotoritas penuh. Tuhan, Engkau yang mengambil alih hamba. Ambil alih hamba berkata-kata, hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Nyatakan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, apa yang kami juga mau membuka hati kami seperti tanah yang subur. Kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman-Mu dan hamba berdoa pada saat firman-Mu diberitakan tidak ada firman yang kembali sia-sia. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, dari air mata menjadi misi. Kami adalah saksi-saksimu. Bekerjalah Tuhan, tutup bungkus segala perangkat internet, elektronik, apa yang kami butuhkan dalam pemberitaan firman-Mu ini. Baik secara online kau bicara, pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku, selamat hari Rabu. Tepatnya 11 November kemarin baru kita merayakan Hari Pahlawan ya. Telah gugur pahlawanku, gugur satu, tumbuh seribu. Saya berdoa yang mendengarkan ini dimanapun Anda, kita adalah pahlawan-pahlawan dan Kristus adalah komandan kita. Kita akan siap memberitakan kerajaan Allah, bukan hanya kita menjadi pahlawan di dunia ini, maksudnya pahlawan untuk hal yang sekuler, saudara, tapi terutama pahlawan-pahlawan rohani, pahlawan-pahlawan iman. Amin. Baik, saudara, saat ini topik yang akan dibawakan ini ya karena walaupun ibadah empowerment dan yang biasa dibahas adalah para perempuan-perempuan yang dipulihkan, saya memberi judul dari luka menjadi misi. Dari luka menjadi saksi kebangkitan. Inilah kisah Maria Magdalena. Saudara, saya mau memulai saat luka itu. Luka yang dirasakan Maria Magdalena justru menjadi pintu perjumpaannya dengan Kristus. Pintu perjumpaannya secara pribadi. Lebih dalam lagi dan saya berdoa. Anda juga dijumpai secara pribadi oleh Tuhan. Roh Kudus menyentuh Anda pribadi lepas pribadi saat firman ini diberitakan. Dan Roh Kudus kau yang mengambil alih sepenuhnya bicara lewat mulut bibir hamba hanya alatmu. Namamu yang dimuliakan. Dalam nama Yesus. Saudara pada saat itu masih gelap. Tetapi ada langkah seorang perempuan. Bayangkan ini saudara. Ini zamannya ya. Zaman Yesus. Setelah Yesus disalibkan. Mati dan dikuburkan saudara. Ada langkah seorang perempuan yang setia terdengar memecah sunyi pagi itu. Pagi-pagi itu, pagi-pagi benar, mungkin sekitar jam 3 pagi. Perempuan ini berjalan tergesa, namun hatinya penuh kehilangan. Saya bisa tahu rasanya, saudara. Anda masih kehilangan, tapi Anda masih ada harapan. Anda hanya datang bermodalkan cinta, bermodalkan kesetiaan. Itulah yang Maria Magdalena rasakan pada saat itu, saudara. Dia datang ke kubur Yesus dengan penuh kerinduan, dengan cintanya yang tidak terbatas pada Yesus. Cintaku tak terbatas kepadamu, Tuhan, karena Yesus adalah kekasih jiwanya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Itu mungkin lagu dangdutnya, saudara. Tapi ini kita pilih lagunya. Bagaimana Yesus menjadi kekasih jiwa Maria Magdalena. Sehingga sekalipun yang dia cari awalnya adalah jasad Yesus. Dengan kerinduan, dialah satu-satunya saksi mata. Mulai dari penyiksaan sampai kebangkitan, Maria tidak pernah meninggalkan Yesus. Cintanya begitu dalam karena baginya Yesuslah segalanya. Oh Yesusku,
Engkaulah segalanya, segalanya. Karena sebenarnya sebelum bertemu Yesus, Maria hanyalah sampah masyarakat. Maria tidak berguna. Tapi Yesus menyentuh dia di kedalaman yang paling dalam. Membuat dia bahwa Yesuslah segalanya. Saudara, tapi hatinya terluka ketika menyaksikan bagaimana pahlawannya, bagaimana cinta di hidupnya disiksa, dan Yesus hanya diam saja. Dunia seolah runtuh bagi Maria Magdalena sejak guru yang dia kasihi, guru, sahabat, kekasih hati yang pernah menyelamatkannya dari kegelapan, disalibkan dan mati dikuburkan secara tragis. Maria terluka paling dalam, dia tidak bisa katakan. Dia mencari mayat Yesus, guru yang dia kasihi, yang pernah menyelamatkannya. Tidak ada pelukan perpisahan dari Yesus yang dia hanya lihat di kayu salib dan dia tidak bisa ngomong. Saudara, tidak ada kata terakhir, hanya tubuh tak bernyawa. Dan harapan yang tampaknya ikut dikubur bersama dengan Yesus. Dan perempuan itu Maria Magdalena. Maria yang dari Magdala pernah disentuh oleh Yesus. Maria yang dikatakan sampah, tapi didatangi Yesus. Dulu hidupnya porak-poranda, dikuasai 7 roh jahat yang sangat menyiksa dia. Dia dihakimi oleh banyak orang. Dia dicap oleh masyarakat, saudara. Tapi Yesus satu-satunya pribadi yang melihatnya begitu berharga. Melihatnya bukan berdasarkan masa lalu. Dan Yesus datang memulihkannya. Dia mengalami kasih yang tidak mencelah di dalam Yesus, tetapi yang menyembuhkan. Maria Magdalena bukan hanya sembuh, tapi dipulihkan. Bukan hanya diampuni, tapi diangkat menjadi pengikut Kristus yang setia. Itulah sebabnya pagi itu saat murid-murid lain masih bersembunyi. Semua murid-murid hanya taunya bersembunyi ketika disalibkan. Mereka seakan-akan menjadi orang pengejut. Tapi perempuan ini tidak peduli. Begitu besarnya cintanya pada Yesus. Dia menahan-nahan bagaimana luka-luka itu menusuk Yesus. Dan itu seperti menusuk dirinya. Maria berjalan ke kubur dengan tangisan. Seakan-akan dia sudah kehilangan pengharapan, tapi dia tetap ingin menyentuh bahkan jasad Yesus. Begitu besarnya kasih Maria Magdalena yang membawa cinta dalam air mata, saudara. Namun yang ia temui bukannya membuatnya semakin bingung. Batunya terguling dan tubuh Yesus hilang. Dia bahkan, oh Yesus, bahkan tubuhmu tidak bisa aku peluk. Begitu aku mengasihimu, Yesus yang memulihkan aku. Maria seperti kehilangan sesuatu yang dia kasih. Lukanya yang belum sembuh kini kembali berdarah lagi. Bahkan aku tidak bisa memeluk tubuhmu, Yesus. Dan di tengah tangisnya ada 2 malaikat bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan itu menyentuh luka yang terdalam karena dia luka. Luka datang ke kubur itu dengan kerinduan yang besar. Dan sebelum ia bisa menjawab dengan jernih, seseorang berdiri di belakangnya dan menyebut namanya. Maria. Satu kata. Satu nama yang indah. Itu sebutan yang begitu indah. Dan dunia Maria berubah. Dari lukanya yang begitu besar karena kasihnya kepada Yesus, dia mengenali suara itu. Aku kenal suara itu. Suara yang dulu memanggilku keluar dari kegelapan. Suara yang memulihkan jiwaku. Dan seketika itu pula kesedihan Maria berubah jadi sukacita. Dan air matanya menjadi kesaksian. Kehilangan menjadi perjumpaan, saudara. Maria Magdalena menjadi perempuan pertama yang melihat Yesus bangkit. Yang pertama pula diutus untuk menyampaikan kabar itu kepada murid-murid lainnya. Dan perempuan yang dianggap sampah ini dulu yang tidak layak bersaksi di konteks di mana perempuan kelas 2. Tapi Yesus melakukan transformasi, tidak melihat gender tapi melihat hati dan kerinduan yang terdalam. Dan dia menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Saudara, inilah Maria Magdalena. Dari luka menjadi saksi kebangkitan. Bila kita membaca dari Yohanes 20.
ayat 1 sampai 18. Saudara, saya kalau membawa kisah ini saya seperti tenggelam di dalamnya. Karena saya bisa merenungi perasaan perempuan ini, saudara, sebagai seorang perempuan. Mungkin Anda yang mendengar ini, Anda bukan siapa-siapa awalnya. Tapi saya mau katakan kisah ini akan membuka mata Anda betapa Tuhan mengasihi kita semua. Betapa Tuhan tidak pernah mencari yang sempurna. Betapa Tuhan menerima setiap masa lalu kita dan mengasihi kita bukan karena kita layak, tapi karena Dia begitu mengasihi kita. Dan Maria adalah simbol pemulihan. Dan saya berdoa siapapun yang mendengar ini, Anda bukan kebetulan mendengar, tapi karena Tuhan begitu mengasihi Anda. Saudara, mari kita buka dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Siapakah Maria Magdalena? Dia disebutkan dalam keempat Injil. Saudara, wanita sampah ini menjadi suatu simbol kasih karunia yang besar. Bahkan keempat Injil menyebut nama dia. Betapa dia menjadi sangat terhormat karena begitu kasihnya kepada Tuhan. Begitu tulusnya dia dengan kesetiaannya ketika dunia senyap dan semuanya bisa sembunyi. Perempuan ini satu-satunya yang paling setia. Walaupun dari luka, saudara, Tuhan melihat keberadaan hati kita saat ini. Bukan masa lalu kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat bukan karena kita layak atau sempurna. Karena begitu besarnya kasihnya kepada kita. Seperti perempuan ini yang mengikut Yesus dan dia hadir saat penyaliban yang sangat tragis itu. Penyaliban yang sangat kejam itu. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus, begitu aku mengasihimu. Itulah cerminan kasih yang sudah dipulihkan oleh Yesus. Dan dia menjadi saksi kebangkitan pertama. Dari Lukas 8 ayat 2 bila kita membaca. Ini menyebutkan bahwa Yesus mengusir 7 roh jahat dari Maria Magdalena. Ini simbol pemulihan total. 7 itu sempurna. Begitu sempurnanya penderitaan Maria Magdalena ketika Yesus belum hadir dalam hidupnya. Dan saya berdoa apapun luka terdalam Anda, masalah terdalam Anda, ketika Anda membawa kepada Tuhan, tidak ada yang terlalu besar, yang tidak bisa disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Saudara, ini akan menyentuh bagaimana pemulihan total terjadi, baik secara rohani maupun emosional. Maria Magdalena bukan wanita yang terkenal, bukan wanita bangsawan. Dia sampah masyarakat. Dia tidak dianggap diremehkan, apalagi ada 7 roh jahat. Wow, dia sempurna dalam penderitaannya. Dia hanya berasal dari kota Magdala, Galilea, tempat makmur. Tapi reputasinya sangat buruk dalam moral. Saudara, siapa Maria Magdalena? Dia perempuan yang telah dipulihkan. Dia simbol kekuatan dari kasih karunia. Dia saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan ini posisi yang sangat radikal bagi perempuan, khususnya bagi perempuan pada zaman itu. Karena perempuan pada zaman itu dalam konteks budaya Yahudi, kesaksian perempuan tidak dianggap sah secara hukum. Saya akan jelaskan, saya suka mengeksegesi sebagai seorang doktor teologi, saudara. Ya, kita baca dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18, ayat 1 sampai 2. Di sini kita melihat bagaimana kebingungan dan kerinduan Maria Magdalena. Maria datang pagi-pagi benar ke kubur, mendapati batu telah diambil, lalu berlari dan berkata, "Tuhan, telah diambil dari kubur." Pagi-pagi benar ini menunjukkan apa? Begitu besarnya kasih dan kerinduan Maria, itu sekitar jam 3 masih gelap. Dia begitu rindu untuk dekat terus dengan Yesus. Ingin dekat terus dengan kasih-Mu. Meskipun yang dia cari hanyalah jasad, pada saat itu dia belum paham bahwa Yesus bangkit. Begitu setianya wanita ini. Batunya sudah diambil. Ini membuat Maria bingung, makin khawatir. Maria masih merasa kehilangan 2 kali. Sudah kehilangan dalam kematian Yesus yang begitu tragis, bahkan jenazah pun tidak bisa dia peluk atau dia lihat. Jenazah pun hilang. Saudara, bila kita lihat dari ayat 3 sampai 10, Petrus dan Yohanes datang kembali.
Yohanes dan Petrus datang melihat kain kafan, namun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan mereka langsung pulang buru-buru. Tapi wanita setia ini yang sudah dipulihkan ini tetap tinggal. Ini menunjukkan kedalaman cinta, kedalaman emosinya. Dan bila kita membahas dari ayat 11 sampai 13 ada tangisan dan malaikat. Maria menangis di depan kubur. Dua malaikat bertanya, "Mengapa engkau menangis, Maria?" Tangisan Maria ini mewakili duka. Ada duka, ada trauma yang dalam. Ini pertanyaan malaikat bukan untuk meminta informasi, tapi sedang menantang. Apa yang sesungguhnya kau cari, Maria, di kubur ini? Dan bila kita membaca lagi dari ayat 14 sampai 16, pertemuan dengan Yesus, Yesus berdiri di situ, namun Maria tidak mengenalnya. Maria berpikir Yesus adalah penjaga taman. Ini menunjukkan bahwa dukanya bisa mengaburkan pengenalan akan kehadiran Tuhan. Tetapi ketika Yesus menyebut namanya Maria, dia langsung mengenal suara sang gembala. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4 ini adalah titik balik utama dari luka menjadi saksi. Oh, puji Tuhan, saudara, saya berdoa. Saya sangat tersentuh dengan ini, saudara. Ini adalah titik balik dari luka menjadi saksi. Dan di ayat 17 ada larangan untuk menyentuh dari Yesus kepada Maria. Janganlah engkau memegang aku, Maria. Kenapa? Yesus sedang naik. Yesus akan naik kepada Bapa. Ini peralihan dari relasi fisik menjadi relasi iman. Maria dipanggil untuk berpindah dari pengalaman personal ke misi universal. Bila kita membaca dari ayat 18, saksi pertama kebangkitan. Maria pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Ini dia menjadi rasul kepada para rasul. Apostola, apostolorum, sebutan dari Bapa Gereja. Ini menyampaikan kabar kebangkitan pertama sekali. Jadi apa inti dari kisah ini, saudara? Dari luka masa lalu, siapapun bisa menjadi alat misi masa depan. Dari luka masa lalu, siapapun akan bisa menjadi alat misi masa depan. Yesus mempercayakan pesan paling penting, yaitu kebangkitannya pertama kali kepada seorang perempuan yang dianggap hina. Karena apa? Karena dia melihat kasih dan kerinduan sejati. Itulah yang membuka jalan bagi Maria Magdalena mengalami perjumpaan pribadi yang begitu sakral dengan Yesus. Dan dia mendapat kehormatan untuk itu karena kasih, karena kesetiaannya, kerinduannya yang begitu dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Saudara, saya berdoa. Pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Yesus ketika nama kita dipanggil secara pribadi. Membawa kita lebih dalam lagi. Dari ini kita tahu Maria adalah simbol pemulihan total dari gelap oleh kuasa jahat ke terang sebagai saksi mulia. Saudara, ada makna yang dalam di sini. Bagaimana kasih karunia lebih besar dari masa lalu. Saya ulang, kasih karunia lebih besar dari masa lalu. Maria Magdalena adalah lambang nyata bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu rusak bagi anugerah Allah. Dari sini kita belajar kebangkitan iman Kristen. Maria ini menjadi saksi pertama dari fakta sentral kekristenan. Kristus telah bangkit. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Di sini ada restorasi identitas dan misi. Dalam panggilan namanya, Maria menerima kembali identitasnya. Dan dalam perutusannya, dia menerima misi barunya. Perempuan dan peran profetik sangat penting dari sini. Tindakan Yesus mempercayakan kesaksian ini kepada perempuan. Ini menegaskan pemulihan posisi perempuan dalam pelayanan. Yesus sedang melakukan transformasi perlakuan dalam pelayanan terhadap perempuan. Kisah Rasul 2 ayat 17. Dan dari sini kita belajar, apapun kesedihan kita dapat dipulihkan Tuhan menjadi kesaksian, panggung kesaksiannya.
Saudara, bila kita perhatikan bagaimana alur rohani Maria Magdalena ini menggambarkan bagaimana iman sejati melewati fase tangisan sebelum melihat kemuliaan. Saudara, karena itu, izinkan Tuhan menyembuhkan luka terdalammu. Saya tahu dan saya bisa merasakan ada yang punya luka terdalam saat ini. Ya, Tuhan ingin kau mengizinkan dia menyentuh. Jangan sembunyikan luka itu, jangan lari lagi. Mendekatlah pada Bapa, biarkan dia menyentuh untuk memulihkan. Saudara, luka terdalam Maria, luka terdalamnya tidak menghalanginya datang ke kubur. Saudara, Tuhan memakai hati yang terluka menjadi saluran kesaksian. Saudara, kita perlu mengenali suara Yesus di tengah tangisan kita. Di saat Maria tidak bisa mengenali Yesus secara fisik, suara Yesus memulihkan imannya. Demikian juga saat ini mungkin Anda yang sudah tidak bisa lagi kenal suara Tuhan karena begitu dalam luka yang Anda rasakan. Secara fisik mungkin Anda tidak pernah mendengar, tapi biarkan suara Yesus memulihkan iman kita semua, saudara. Kita perlu menjadi saksi. Mungkin seperti Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan dalam dunia yang penuh kematian. Dunia kita ini dipenuhi berita kematian, kehilangan, kemalangan. Tapi seperti Maria kita belajar, kita dipanggil untuk membawa kabar kebangkitan. Saudara, dari sini juga kita melihat bagaimana identitas yang dipulihkan. Inilah yang menjadi dasar misi. Identitas yang dipulihkan, ini menjadi dasar misi. Setelah nama kita dipanggil, luka kita disembuhkan, saatnya kita melangkah dan bersaksi. Saudara, saya mau cerita, ada lukisan Rembrandt, Christ and Saint Mary Magdalene at the Tomb. Ini menggambarkan momen Maria memandang Yesus dengan bingung tapi penuh kerinduan. Ini eh, perempuan yang kehilangan segalanya, tapi dia tetap setia di titik terendah, titik tergelap hidupnya. Dan dia dipulihkan untuk menjadi pemimpin komunitas pemulihan trauma, saudara. Seperti yang dikatakan Tim Keller, the first eyes to see the risen Christ were eyes once blurred by tears. Wow. See, who was once the prisoners of demon is now the herald of the risen King. See, who was once the prisoner of demons is now the herald of the risen King. Saudara, saya bisa memberi penjelasan di sini, di mana Maria Magdalena pernah dikuasai 7 roh jahat. Mungkin ada banyak jenis roh jahatnya, saudara, yang jelas itu sangat menyengsarakan. Dia mengalami pemulihan dan diangkat, diutus. Dialah satu-satunya saksi penyalipan dan kebangkitan, saksi mata, saudara, yang setia. Kasihnya yang bertahan akan melihat kemuliaan, restorasi, misi perempuan, kekuatan kasih karunia. Dari luka masa lalu, Tuhan bisa lahirkan misi mulia. Dari luka masa lalu, Tuhan bisa lahirkan misi mulia. Jadi bagaimana kaitannya dengan gereja saat ini, saudara? Dan kita para perempuan, siapapun Anda yang mendengar, kita harus mengangkat suara perempuan. Gereja harus mengangkat suara perempuan dalam pelayanan dan penginjilan. Masa lalu tidak boleh jadi alasan untuk membatasi pelayanan. Masa lalu tidak boleh jadi alasan untuk membatasi pelayanan. Karena anugerah lebih besar dari sejarah kelam. Tuhan mencari hati yang penuh kasih dan setia, bukan yang sempurna. Dalam dunia pasca pandemi yang penuh luka, kita dipanggil seperti Maria, mengubah tangis menjadi kesaksian. Mengubah tangis menjadi kesaksian. Saya ingin berbagi 7 teladan Maria Magdalena di sini. Dari luka menjadi saksi kebangkitan, saudara. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kita belajar dari Maria Magdalena ini makna kesetiaan meski dalam senyap.
meski dalam duka. Banyak orang baik, tapi belum tentu setia. Tapi yang mau saya katakan, orang yang setia pasti orang yang baik. Orang yang baik belum tentu setia, tapi yang setia pasti dia baik. Dari Yohanes 20 ayat 1. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Artinya kesetiaan Maria tidak bergantung pada kondisi. Ia datang ke kubur Yesus bukan untuk menyaksikan mujizat, melainkan untuk berduka dengan kasih. Ini bukti kesetiaan yang menembus rasa kehilangan dan ketakutan dan ketidakpastian. Saudara, kita semua diajak untuk tetap setia dalam relasi dengan Tuhan, bukan karena situasi nyaman. Lihat di Nigeria bagaimana orang-orang Kristen dibantai, dibunuh, saudara. Ada ribuan, saudara. Tapi saya salut pada para martir. Itu akan menyuburkan kekristenan di sana. Dan menguatkan iman, saudara. Makin dihambat, makin merambat. Itulah kekristenan. Karena di dalamnya kebenaran. Dan kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Dan kebenaran tidak akan pernah gagal. Karena kasih Tuhan menyertai. Saudara, namun kita dituntut setia. Setia dalam relasi kita dengan Tuhan, bukan karena situasinya nyaman, tapi karena cinta. Bahkan bukan hanya saat di kenyamanan, terutama di tengah krisis akan terbukti kesetiaan seseorang. Tapi yang mau saya katakan, Tuhan menghargai langkah-langkah setia yang dilakukan dalam air mata. Teladan yang pertama, kesetiaan dalam senyap, kesetiaan dalam duka. Teladan yang kedua, kerinduan yang murni akan Tuhan. Ini yang dimiliki Maria Magdalena yang menyentuh hati Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu yang Maria Magdalena pernah lakukan, saudara. Di balik semua ketidaksempurnaannya, kerinduannya yang besar akan Tuhan, kerinduan yang murni itu menjadikan dia saksi pertama yang diberi kehormatan. Yohanes 20 ayat 13 menyatakan, "Mengapa engkau menangis? Karena mereka telah mengambil Tuhanku. Dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya," saudara. Maria tidak mencari keajaiban atau jawaban. Ia hanya ingin bersama Yesus. Rasa kehilangan itu berasal dari kasih yang dalam dan kerinduan yang murni akan kehadiran Sang Guru, saudara. Kehadiran Kristus. Dari sini kita belajar dalam dunia yang mengejar berkat-berkat aja. Maria sedang mengajarkan kita tentang mengejar pribadi Yesus. Jangan cari tangannya, cari wajahnya. Ku cari wajahmu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Saudara, itu yang Maria alami dengan relasinya dengan Tuhan, mengajarkan kita untuk mengejar wajahnya Tuhan, pribadinya Tuhan, bukannya tangan Tuhan, bukannya berkat muluk. Kerinduan itu harus tulus, bukan karena diberkati, saudara. Ini yang akan menghadirkan perjumpaan ilahi, bahkan dalam titik terendahmu, duka terdalammu, hari tergelapmu, saudara. Dari sini kita belajar teladan kerinduan yang murni. Kerinduanku, saudara, itu senang banget rasakan hadirat Tuhan, saudara. Dari sini juga kita belajar Maria, teladannya bertahan dalam tangisan, tidak lari dalam kekecewaan. Saudara, kalau Anda mau nangis, menangislah kepada Tuhan. Itu bentuk yang paling jujur. Itu bentuk relasi yang paling dalam.
Tahukah Anda hanya satu yang bisa membuat Yesus, maka masgullah hatinya. Yesus hanya bisa disentuh oleh tangisan perempuan. Tidak ada murid yang bisa membuat Yesus menangis kecuali seorang perempuan yang namanya juga Maria, tapi bukan Maria Magdalena. Maria, ada Marta, tapi Maria ini yang buat Yesus menangis walaupun keduanya melapor tentang kesedihan mereka, tentang kehilangan Lazarus. Saudara, saya teringat bagaimana hanya ketika Maria, saudaranya Marta, berkata, "Tuhan, seandainya kau ada di sini, apa perbedaan Maria dan Marta dalam menyampaikan duka mereka?" Kerinduan mereka yang dalam, kesetiaannya, itu nggak bisa bohong, saudara. Tuhan begitu tersentuh dengan orang-orang yang begitu tulus hatinya. Tuhan itu tersentuh oleh ketulusan, kesetiaan, dan bertahan, saudara, terutama dalam tangis dan tidak lari dalam kekecewaan. Tuhan tidak suruh kita kuat. Kalau mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Nyatakan semua isi hatimu. Seperti itu juga lah Maria. Dia datang dengan tangisan. Dia hanya tahu, Tuhan, aku rindu. Aku lihat kau disalib itu dan aku rindu. Walau aku hanya melihat jasadmu yang sudah tragis itu. Dia datang dengan kerinduan. Sehingga dia jadi saksi pertama kebangkitan. Demikian juga Maria. Maria saudara Marta yang duduk diam di kaki Yesus. Begitu ingin menyentuh pribadi itu lebih dalam. Mengenal dia lebih dalam. Dan Tuhan tersentuh dengan itu. Dia tersentuh dengan tiap kemurnian. Saudara, teladan bertahan dalam tangisan dan tidak lari dalam kekecewaan. Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Dia tetap berdiri di tempat dukanya. Maria tidak melarikan diri dari proses berduka. Justru disitulah tempat terindah di titik terendahnya. Dia bawa itu semua kepada Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Saudara, dalam proses luka, siapapun Anda yang saat ini terluka mendengar, Anda yang kehilangan, mungkin Anda tergoda untuk menghindar. Tapi seperti teladan Maria mengajarkan kita, bahwa ketika kita bertahan dan menyerahkan air mata itu kepada Tuhan, percayalah, air mata bisa berubah menjadi tempat pewahyuan Tuhan. Saudara, dari Maria Magdalena juga kita belajar teladan kepekaan akan suara Tuhan yang memanggil secara pribadi. Suaramu ku dengar. Aku berdoa saat ini. Aku percaya Engkau mendengar suara Tuhan saat ini. Kau yang ada di titik terendahmu. Kau yang ada di titik tergelapmu. Kau yang ada di titik terhancurmu. Biarkan suara itu memanggilmu secara pribadi. Yohanes 20 ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria. Maka Maria berpaling dan berkata, Rabuni. Yesus memanggilnya bukan dengan gelar, tapi dengan namanya sendiri, Maria. Di tengah kebingungan, di tengah duka yang begitu dalam, Maria mengenali suara itu. Aku kenal suara itu. Suara gembala yang mengenalnya secara pribadi. Bertemu muka dengan muka. Karena mereka sudah mengenal secara pribadi bertemu muka. Kemurnian Maria menyentuh Tuhan, saudara. Dan Maria pun peka. Rabuni, aku kenal suara yang memanggil itu. Suara yang memulihkan hidupku. Suara yang menerima aku. Sebagaimana adanya aku, saudara. Dalam kekacauan hidupmu, Tuhan tetap memanggil. Dia paling dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Kitalah yang selalu terbalut dengan luka kita sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Tapi satu hal, penyertaan Tuhan tidak pernah akan jauh, terutama orang-orang yang remuk hati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Aku berdoa saat ini, ada yang terluka paling dalam, tapi aku mau katakan,
Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa tantangan. Tapi yang dia janjikan, dia tetap menyertai. Kaulah yang mungkin terlalu terbalut dengan luka itu. Tuhan sedang memanggilmu kembali. Dia ingin menyentuh lukamu itu dan ingin menjadikannya panggung kesaksian yang mulia akan kebesarannya. Kemurnianmu itu, kesetiaanmu itu begitu menyentuh hati Tuhan. Pengenalan pribadi ini dasar panggilan dan pemulihan sejati bagi setiap kita. Dan dari Maria Magdalena kita belajar teladan perempuan yang diubah dari masa lalu kelam menjadi saksi kudus. Yohanes 20 ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dia menjadi saksi pertama, saudara, yang dulu dikuasai 7 roh jahat tidak berharga, hanya sampah. Kini dia menjadi rasul kepada para rasul. Oh, itu suatu kehormatan. Tuhan tidak lihat masa lalumu, dia lihat keberadaan hatimu saat ini. Maria menjadi saksi pertama kebangkitan. Kasih karunia mengubahkan hidupnya dari aib jadi alat Tuhan, dari aib jadi alat Tuhan. Saudara, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi kasih karunia Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi kasih karunia Tuhan. Setiap orang kudus punya masa lalu. Demikian pula setiap orang berdosa punya masa depan di dalam Tuhan. Karena tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi kasih karunia Tuhan. Saudara, setiap kita bisa diangkat, diubahkan, dan diutus terlepas dari sejarah hidup kita. Yang dibutuhkan adalah hati yang terbuka dan cinta yang tulus kepada Tuhan. Saudara, itu tidak pernah sia-sia. Air matamu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Dia tampung itu. Dia ingat itu. Dan di air mata itu akan diubah jadi misi. Misi untuk kemuliaan namanya. Saudara, dari Maria Magdalena juga kita belajar teladan ketaatan kepada amanat Kristus. Yohanes 20 ayat 17, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka. Saudara, ini punya makna. Maria tidak hanya mengalami perjumpaan, tetapi juga perutusan. Ia tidak menyimpan pengalaman itu untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi pembawa kabar sukacita. Pengalaman rohani yang sejati selalu berujung pada misi. Perempuan Kristen saat ini, kita semua dipanggil untuk menyampaikan Injil, baik dalam keluarga kita, pekerjaan kita, komunitas kita, karena suara kita penting di hadapan Allah. Siapapun kita penting di hadapan Allah. Dia tidak lihat masa lalu kita, dia tidak lihat status kita. Kita semua berharga di matanya, saudara. Dari kisah Maria Magdalena juga teladannya mengajarkan kita teladan transformasi. Dari duka menjadi kuasa kesaksian. Dari duka menjadi kuasa kesaksian. Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Aku telah melihat Tuhan, kata Maria. Ini perjalanan emosional Maria dimulai dari ratapan. Dia hanya meratap awalnya dan berakhir dalam sukacita pengutusan, saudara. Tangisnya berubah menjadi deklarasi iman. Aku telah melihat Tuhan. Dia menjadi lambang bagaimana kebangkitan Yesus mengubah segala hal. Saudara, banyak kita yang memulai dari luka. Saya tidak tahu apa luka Anda, tapi bawa itu pada Tuhan. Apapun kehilangan atau penderitaan yang Anda rasakan saat ini, bawa itu pada Tuhan. Karena bersama Kristus itu bukan akhir cerita, itu masih awal. Itu akan diubah menjadi kesaksian yang akan menghidupkan banyak orang bagi Tuhan. Tidak semua dimulai dengan terang, saudara. Tetapi semua akan berakhir dalam terang kebangkitannya, saudara. Maria Magdalena bukan perempuan yang sempurna sama seperti kita. Dia hanya perempuan yang punya kerinduan dan kemauan yang terus bertumbuh, ingin bertumbuh dan mencari Tuhan di tengah lukanya, saudara. Dan karena itulah ia dipanggil dan diutus, dan itu juga yang akan kita alami saat kita datang pada Tuhan. Dia adalah gambaran setiap perempuan yang mungkin tidak dilihat dunia, atau dia gambaran setiap orang yang diabaikan, saudara. Tetapi dikenal dan dipilih oleh Tuhan.
Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk dipakai. Dia menanti hati yang terus datang meski dengan air mata. Dia menanti hati yang terus datang meski dengan air mata. Saudara, dari kisah ini juga ada pelajaran-pelajaran bagi kita dari kisah Maria Magdalena, bagaimana lukanya diubah Tuhan jadi kesaksian dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 ini. Kita harus memandang, jangan jangan memandang hidup ini, saudara, hanya dari lensa kesedihan terlalu dalam. Jangan terus-terus terbuai dalam luka. Jangan memandang hidup dari lensa kesedihan yang terlalu dalam. Dari Maria kita belajar bagaimana di ayat 11, Yohanes 20 ayat 11. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Saudara, Maria begitu terfokus pada kesedihan dan kehilangan sehingga dia tidak sadar bahwa kebangkitan sudah terjadi. Bahkan saat Yesus berdiri di dekatnya, ia tidak mengenalinya karena air matanya membutahkan iman dan pengharapannya. Yesus pernah berkata, ini dasar firman-Nya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Tetapi kesedihan tidak boleh menjadi tempat tinggal. Kesedihan dan luka tidak boleh menjadi tempat tinggal. Hanya boleh dibawa kepada Tuhan, tempat lewat. Ketika kesedihan menjadi kacamata utama kita, kita akan kehilangan perspektif rohani. Saudara, ini pelajaran bagi kita semua. Perasaan memang anugerah, tapi jangan biarkan perasaan menjadi filter utama dalam menilai realita dan kebenaran Tuhan. Kita terlalu larut dalam kesedihan. Ini bisa membuat kita melewatkan kehadiran Yesus yang sebenarnya sedang berdiri di dekat kita. Saudara, Tuhan memanggil kita keluar dari kubur air mata agar kita melihat terang kebangkitan. Saatnya saudara basuh wajah, basuh mata, kenali Yesus yang hidup. Dan yang kedua, jangan mengandalkan logika manusia dalam situasi ilahi. Saya ulangi, jangan mengandalkan logika manusia dalam situasi ilahi. Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Yohanes 20 ayat 2. Maria cepat menyimpulkan bahwa jenazah Yesus pasti sudah dicuri. Dia sedang menggunakan nalar duniawinya untuk memahami peristiwa surgawi. Jangan gunakan logika duniawimu untuk memahami peristiwa surgawi. Saudara, jadi dalam kebingungan, dia menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, ini memberi kita pelajaran ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Setiap kita cenderung menarik kesimpulan begitu cepat berdasarkan logika kita, bukan iman kita. Padahal, apa yang tampak sebagai kekacauan bisa jadi adalah karya kebangkitan yang belum dimengerti, saudara. Jadi ini undangan bagi kita. Tuhan mengundang kita untuk percaya sebelum mengerti. Percaya sebelum mengerti, itulah namanya iman. Dan taat sebelum ada bukti. Taat sebelum ada bukti, itulah iman, saudara. Belajar mempercayai rancangan Tuhan, meski semuanya nggak ada penjelasan, saudara. Dan dari sini juga kita diharapkan untuk waspada. Kita jangan hanya mengenal Tuhan berdasarkan bentuk luar. Jangan mengenal Tuhan hanya berdasarkan bentuk luar. Yohanes 20 ayat 15. Ia menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dari sini apa maknanya? Maria melihat Yesus tapi tidak mengenalinya karena Yesus tidak sesuai dengan ekspektasinya. Saudara, dia mencari Yesus yang mati, bukan Yesus yang bangkit. Karena itu dia keliru mengenali pribadi yang berdiri di hadapannya, saudara. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Saudara, Lukas 24 ayat 16 juga jelas berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Saudara,
Ini memberi kita teladan, kita sering gagal melihat Tuhan dalam bentuk yang tidak kita kenal dalam proses penderitaan. Orang yang tidak kita duga, bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Iman yang dangkal mengharapkan Tuhan hadir hanya dalam wujud yang familiar dan menyenangkan. Saudara, mari kita buka hati kita untuk mengenali Yesus bukan hanya dari bentuk luar, tapi dari suaranya, dari firman-Nya, dari pimpinan Roh Kudus. Tuhan hadir dalam bentuk yang kadang gak sesuai ekspektasi kita, tapi tetap nyata dan tentu penuh kuasa, saudara. Maria Magdalena adalah gambaran nyata dari iman yang bertumbuh, dari emosi manusiawi ke pengenalan ilahi, dari emosi manusiawi ke pengenalan ilahi. Dia sempat buta oleh air mata. Dia sempat keliru menafsirkan situasi surgawi dia tafsirkan dengan logika. Dan dia salah mengenali Tuhan karena tidak sesuai ekspektasinya. Tapi Tuhan tidak menghukumnya dan Tuhan pun tidak menghukum kita. Sekalipun kita seperti ini semuanya dengan logika, dengan ekspektasi yang salah, dengan gambaran yang salah, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia memanggil kita dengan nama kita secara pribadi. Dia ingin memulihkan dan mempercayakan misi besarnya, melibatkan kita untuk misi mulianya, saudara. Tuhan tidak menolak ketidaksempurnaan kita, tapi justru dia membentuk kita lewatnya. Wow, betapa baiknya Tuhan itu. Air mata yang membuka surga. Ketika tangisan kita akan menjadi tempat Tuhan menyatakan diri. Seperti yang dialami Maria Magdalena, saya berdoa itu kita alami satu persatu, saudara. Terkadang tahukah saudara, justru di tempat kita menangis paling dalam, Tuhan menampakkan diri paling nyata. Justru di tempat kita menangis paling dalam, Tuhan menyampaikan diri paling nyata. Wow, siapapun Anda yang sedang menangis paling dalam, kalau Anda peka, Tuhan justru seringkali menyampaikan diri paling nyata. Tangisan bukan tanda kelemahan, tapi keintiman. Tangisan bukan tanda kelemahan, tapi keintiman. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Tuhan menghargai air mata yang tulus, saudara. Dan dia tidak pernah menyanyiakan hati yang remuk. Dia dekat sekali dengan orang-orang yang remuk hati. Tetesan air mata itu seperti benih doa yang akan bertumbuh dalam waktunya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Yesus juga menampakkan diri di tengah tangisan, bukan setelahnya. Di saat kita menangis, dia paling nyata menyatakan dirinya. Mengapa engkau menangis? Katanya pada Maria, Yesus saat dia berdiri di situ di ayat 13 sampai 14, Tuhan hadir bukan hanya setelah kita kuat, bukan. Justru di saat kita paling lemah, di titik terendah kita paling bingung, paling kacau, Tuhan hadir di situ. The first eyes to see the risen Christ were eyes blurred by tears. Di tengah Maria hanya bisa nangis, nangis, nangis. Di situ Tuhan sedang menyatakan dirinya dan bertanya, Maria. Sambil Maria terseduh dengan nangisnya, bahkan matanya blur, tidak bisa melihat dengan jelas. Tuhan paling sering menyatakan dirinya di tengah tangis kita paling dalam, hidup kita paling kacau. Karena begitu besarnya kasihnya pada kita, saudara. Saya berdoa itu terjadi pada Anda. Anda saat ini aku bisa merasakan ada yang menangis. Menangis paling dalam, Tuhan tidak tunggu kau diam. Dia sedang memelukmu dalam tangisan. Tangisan bukan kelemahan. Itu justru keintiman jika kau bawa tangisan itu kepada Tuhan. Pengenalan sejati dimulai ketika nama kita dipanggil. Maria. Maka Maria berpaling, Rabuni, aku kenal suara itu, aku kenal suara itu. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Saat dunia mengabaikan kita. Dunia hanya melihat luka, tapi Tuhan memanggil kita dengan penuh kasih. Seperti ibu yang kenal bayinya yang menangis, dia kenal bayinya yang menangis di antara banyak anak. Demikianlah Tuhan mengenal kita secara pribadi di tengah ribuan suara, saudara. Tulis tangisan terdalammu di hadapan Tuhan. Dan izinkan dia menjadikan itu tempat perjumpaan pribadinya denganmu.
Alihkan air matamu dari keluh kesah menjadi doa yang penuh pengharapan. Nangislah, tapi berpengharapanlah dalam Tuhan. Latih hati ini untuk mengenali suara Tuhan di tengah luka kita. Dan aku berdoa seperti Maria berkata, aku telah melihat Tuhan dari perempuan yang ditinggal sendiri menjadi saksi yang diutus. Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan kita, Dia mengutus kita untuk menjadi suara kebangkitan, suara pemulihan. Dia tidak pernah lupa. Pemulihan Tuhan tidak pernah tanpa tujuan, ada tujuannya, bukan sekedar dipulihkan. Jangan pegang aku, Maria. Aku belum naik kepada Bapa karena Maria selalu ingin pegang. Jangan pergi lagi, Yesus. Jangan pergi lagi. Begitu kasihnya Maria pada Yesus. Tuhan sedang membawa kita pada perjumpaan personal ke misi universal. Saudara, perjumpaan sejati dengan Kristus selalu berujung pada pengutusan. Perempuan biasa menjadi amanat surgawi. Siapapun Anda yang dibiah, yang Anda anggap rendah biasa. Oh, di tangan Tuhan Anda akan luar biasa. Sepertinya, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka itu yang Yesus katakan kepada Maria. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan mereka yang pernah diremehkan dunia ini nggak dianggap. Oh, Tuhan paling senang pakai yang begitu. Maria menjadi apostola apostolorum, apostola apostolorum, utusan kepada para rasul. Wow, saudara, kesaksianmu akan mampu mengubah narasi dunia ini. Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Suara perempuan yang dipulihkan memiliki kekuatan profetik. Aku telah melihat Tuhan. Ini seperti mata air yang muncul di tengah kering. Kesaksian bisa membangkitkan hidup di sekitar kita. Saudara, walau hidup ini penuh misteri, jalan Tuhan tidak terselami. Jalani dengan iman. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Karena itu perlu tulis dan bagikan kisah pemulihanmu sebagai kesaksian digital atau dalam komunitas. Doakan siapa yang Tuhan tugaskan untuk kamu jangkau hari ini. Belajar bersuara karena kesaksianmu mungkin adalah kunci kebangkitan orang lain. Tuhan ada di dekat air matamu. Mengalami Yesus yang hidup di tengah luka yang belum sembuh, saudara. Itu intinya, kadang Tuhan mencari kita dalam bentuk yang salah, tidak sempurna. Dalam bentuk itu, Tuhan sedang berdiri sangat dekat. Kita bisa gagal mengenali Tuhan dalam penderitaan dan kedukaan kita. Seperti Maria pernah mengira Yesus penunggu taman. Luka kadang bisa membutakan iman, membuat kita nggak mengenali kehadiran Tuhan. Seperti asap di mata bisa membuat kita nggak bisa melihat terang, tapi begitu juga air mata bisa mengaburkan iman. Tuhan tidak menjauh saat kita bingung, justru Dia mendekat. Ketika Maria tidak tahu bahwa itu Yesus, Yesus berdiri di situ mendekat. Ketidaksadaran kita tidak menghalangi kehadiran Tuhan. Even when you don't recognize Him, He's already standing beside you. Saudara, saat kita menjawab panggilan, Luka menjadi misi. Maria. Dan Maria menjawab, Rabuni. Nama kita disebut untuk membuat kita tetap menangis, tapi untuk berdiri dan pergi. Seperti benih yang mati untuk tumbuh, luka pun bisa menjadi jalan hidup baru. Jadi latih kepekaan spiritual melalui doa dan firman untuk mengenali kehadiran Tuhan. Apakah kita saat ini sedang mencari Yesus yang mati seperti Maria awalnya, atau mengenali Yesus yang hidup? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya berdoa saat ini Anda menjawab panggilannya setiap kali nama Anda dipanggil. Dia sedang memanggil namamu. Setiap perempuan pernah menangis, setiap hati pernah hancur.
Namun seperti Maria Magdalena membuktikan air mata tidak menghentikan misi, justru menjadi jalan yang membuka perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan memanggilmu bukan untuk hanya disembuhkan, tapi diutus. Ketika air matamu akan menjadi kesaksian, kemenangan iman dari kubur yang kosong seperti kisah Maria Magdalena. Saudara, air mata tidak menyembunyikan Tuhan, justru mengundang perjumpaan dengannya. Tuhan tidak tergesa menghapus air mata, karena di sanalah Dia seringkali menyatakan wajahnya. Kita, siapapun kita yang terluka, tidak perlu menyembunyikan luka. Air mata bisa menjadi tempat pewahyuan, bukan kelemahan. Undang Yesus hadir saat ini dalam tangisanmu. Tangismu tidak sia-sia, itu tempat Yesus menampakkan diri. Tuhan memanggil kita dengan nama yang pribadi. Dia tidak melupakan kita terutama di saat duka. Dia sangat dekat. Hmm. Seperti ibu yang kenal tangisan bayinya di tengah keramaian. Demikianlah Tuhan. Ketika Allah menyebut namamu, Dia sedang memulihkan identitasmu. Dalam dunia yang memandang, terutama perempuan, sebagai status kelas 2, saudara. Tuhan melihat nama dan nilai kekalmu. Dia memanggilmu keluar dari kesuraman menjadi saksi kebangkitan. Di balik luka akan ada panggilan yang memulihkan nama dan tujuan. Seperti Maria Magdalena perempuan biasa jadi saksi kebangkitan luar biasa, itu pun terjadi pada kita semua. Pada kita semua seperti perempuan Samaria yang gak dianggap sampah bahkan menjadi saksi Injil pertama. Ya, satu kota langsung percaya. Yang mengubah dunia. Jangan anggap remeh. Siapa yang dipilih Tuhan menjadi suaranya. Kadang Dia suka memakai yang diremehkan untuk memberikan yang paling mulia, saudara. Setiap kita memiliki suara yang berharga. Suara kita bisa menguatkan siapa saja yang saat ini mendengar, mengubahkan dan membangkitkan iman seperti Maria Magdalena. Kisahmu bisa menjadi Injil yang hidup bagi sesamamu. Maria Magdalena datang dengan air mata tapi akhirnya pulang dengan suara kesaksian. Dia datang awalnya mencari jenazah yang dia pikir Yesus sudah mati, tapi akhirnya berjumpa Yesus yang hidup. Di tengah lukanya, dia menjadi saksi pertama dari kebangkitan. Dan bagi setiap kita yang merasa tidak dianggap, tertolak, diremehkan, terlalu rusak, semua kita bisa dipakai Tuhan. Lihatlah Maria. Luka tidak menghalanginya untuk menjadi alat kemuliaannya. Air mata adalah altar tempat Tuhan menyatakan kasih dan kemenangannya. Tuhan tidak hanya akan menyembuhkan masa lalu kita, Dia memanggil nama kita untuk masa depan yang penuh tujuan. Kita dipanggil bukan untuk diam dalam duka, tapi bersuara dalam terang kebangkitan. Tuhan tidak melupakan mereka yang menangis di kubur, seperti Maria Magdalena. Setiap kisah kita, mungkin kita pernah disakiti, kehilangan, dicap, ditolak, dilupakan. Tapi tetaplah setia seperti Maria Magdalena, bawa luka dan kenangan. Walaupun ada luka, bawa itu kepada Tuhan. Karena Yesus seringkali menampakkan diri justru di titik terendah kita, bukan di mimbar, bukan di istana, bukan mereka yang merasa cukup atau sempurna, tetapi seringkali mereka yang menangis di kubur. Yesus kenal air mata kita. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan, ditinggalkan, disalahpahami. Dan pada waktunya dia akan berkata, Maria. Dia akan menyebut nama kita satu-satu. Priskilah atau siapapun, dan suaranya yang lembut penuh kasih akan memulihkan identitas kita yang hancur, dan bukan hanya memanggil untuk bangkit, kita akan diutus diberi kehormatan, dipulihkan, diutus dan dijadikan saksi. Itulah Maria Magdalena, itulah simbol kita semua yang akan dipulihkan, diutus dan dijadikan saksi untuk memberkati dunia, bukan sekedar dihapus air matanya, tapi air matanya menjadi misi. Saudara, Maria Magdalena sederhana, nggak punya gelar. Wow, hancur bener. Dia nggak punya pengaruh duniawi, tapi diberi penghormatan, saksi pertama kebangkitan. Sepanjang masa, dia akan dihormati untuk perkataannya yang menjadi saksi. Aku telah melihat Tuhan. Itulah kekuatan seorang perempuan yang berjalan dengan air mata, tapi tetap setia. Kekuatan seorang perempuan yang tidak berhenti cari Tuhan, bahkan di tengah kehilangan. Itulah kekuatan kita ketika kita terus berjalan, terus mencari, tetap percaya. Dan Tuhan akan mempercayakan kabar kebangkitan kepada tangan kita yang dulu gemetar.
Kita semua punya kubur dalam hidup, tempat penguburan harapan, impian, masa lalu. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita di sana. Dia menampakkan diri di tengah air mata kita. Dia memanggil kita dengan nama dan luka kita jadi suara. Dia berkata, pergilah, sampaikan kepada dunia bahwa aku hidup. Dan saat ini, mari kita berdoa, Tuhan. Seperti Maria kami datang kepadamu dengan air mata. Kadang kami tidak mengerti, kadang kami kehilangan arah, tapi kami rindu oleh setia mencarimu. Biarlah kami mendengar suaramu memanggil kami, Tuhan. Memulihkan hati kami dan jadikan kami saksimu, utus kami, perlengkapi kami. Biarlah hidup kami bersaksi bahwa Engkau sungguh bangkit. Aku telah melihat Tuhan dan banyak yang dipulihkan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada deklarasi profetik yang ingin Roh Kudus sampaikan. Katakan saudara bersama-sama dengan saya. Aku bukan ditandai oleh masa laluku, tapi aku dipanggil oleh kasih karunia. Yesus memanggilku dengan nama dan mempercayaiku dengan misi surgawi. Aku adalah saksi kebangkitan. Saudara, mari kita undang, kita serahkan luka kepada Tuhan. Kita berdoa agar perjumpaan Maria menjadi pengalaman pribadi tiap kita. Katakan Tuhan, ubah air mata menjadi kesaksian, luka menjadi suara, hidup kami jadi saluran kebangkitan dimanapun kami. Ini nubuatan yang Tuhan sampaikan pada beberapa orang, bukan suatu kebetulan. Tuhan sedang berkata, engkau yang pernah menangis di taman luka, kau kini akan berdiri di taman kebangkitan. Seperti Maria Magdalena, aku memanggilmu dengan nama. Bukan untuk tinggal di pusara masa lalu, tapi bawa suaraku kepada bangsa-bangsa. Bukan sekedar saksi, tapi pembawa kabar kebangkitan bagi perempuan yang terkubur dalam rasa malu, trauma, dan kehilangan harapan. Aku telah memilih engkau bukan karena engkau kuat, bukan karena air matamu, tetapi karena air matamu telah menjadi minyak yang harum bagiku. Jangan lagi mencariku di antara yang mati. Engkau akan melihatku di antara perempuan yang bangkit berlari karena suaramu. Dan engkau akan berkata, aku telah melihat Tuhan. Luka tidak membatalkan mandat ini yang Tuhan Roh Kudus sampaikan. Justru akan mengandung panggilan. Seperti Maria perempuan yang penuh luka dirasuki 7 roh jahat. Tapi dipakai oh, dengan melihat dan menyampaikan kabar kebangkitan. Demikian juga engkau yang mendengar ini. Bukan suatu kebetulan. Mungkin kau telah melewati musim-musim penggelapan batin, pertempuran jiwa. Tuhan sedang menyucikan jejak air matamu menjadi wibawa rohani. Nama yang dipanggil di taman luka akan menjadi suara yang dipakai di taman misi. Yesus tidak berkata, hai perempuan, tetapi dia berkata, Maria, panggilan pribadi engkau akan disebut dengan nama panggilan pribadimu. Di tempat tangismu, Tuhan sedang berkata, jangan pegang aku untuk dirimu sendiri, pergi, katakan kepada saudaraku. Pelayananmu bukan hanya sekedar pelayanan, itu perpanjangan lidah Tuhan bagi setiap orang yang mencari Yesus di kubur luka mereka. Dari murid yang tersembunyi akan menjadi utusan pertama kebangkitan. Seperti Maria, satu-satunya murid yang tinggal di kayu salib dan pertama melihat Yesus bangkit. Inilah gambaran kehormatan untuk kesetiaan setiap orang yang demikian. Tuhan sedang mempercayakan suara pertama kepada orang yang setia di saat tidak ada orang lain. Engkau dipanggil melahirkan generasi perempuan saksi. Setiap orang yang jadi saksi bukan hanya tahu Injil, tapi mengalami secara pribadi, bangkit membawa kabar kemenangan bagi yang lain. Katakan saudara, ini deklarasi profetik. Aku adalah Maria di taman masa kini yang mungkin pernah menangis. Tapi Yesus telah memanggil namaku dengan pribadi. Luka masa laluku ditebus menjadi bahasa pengharapan. Aku tidak lagi tinggal di kubur kenangan sebab suaranya telah mengutusku. Aku bersaksi bahwa Yesus hidup, Yesus hidup. Dan suaraku akan menggemakan kebangkitannya bagi setiap orang yang mencarinya, mencari terang di tengah gelap. Saudara, ini ada pesan khusus Tuhan. Aku telah memeteraikanmu dengan minyak pewahyuan. Suaramu bukan sekedar suara pengajaran, tetapi pemanggilan. Tiap orang akan bangkit karena mendengar kisahmu dan menempatkanmu di taman-taman. Dan aku akan menempatkanmu di taman-taman yang penuh air mata untuk menyatakan kebangkitanku. Kau bukan sekedar pengajar, kau pelihat. Pelayananmu bukan sekedar melahirkan murid, tapi saksi.
Saksi yang akan berkata, aku telah melihat Tuhan. Perempuan atau siapapun Anda yang pernah menangis di kubur masa lalu Anda akan dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar kehidupan. Seperti kisah di Yohanes 20 ayat 16 sampai 18. Kepada setiap yang mendengar ini, engkau adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan katakan, aku telah melihat air matamu di masa lalu, air mata kehilangan, pengkhianatan, kekecewaan, kehancuran yang tidak diketahui banyak orang. Tapi seperti Maria Magdalena yang pernah dirasuki 7 roh jahat, engkau pun akan pernah memikul luka-luka jiwa yang tidak kau pilih. Siapapun engkau, aku menyebut namamu dengan kasih. Seperti aku menyebut nama Maria, aku juga memanggilmu dengan nama. Mungkin namamu Priscilla, namamu Elizabeth, perempuan yang dikasihi Tuhan. Namamu juga Anton, siapapun Anda. Engkau diurapi. Engkau tidak hanya dipulihkan untuk dirimu, tapi menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Engkau tidak hanya akan berhenti di tangisanmu, atau tinggal dikubur karena kasihmu, tetapi engkau akan menerima pewahyuan, bahkan rasul pun belum terima. Tuhan telah menanamkan dalam hatimu pelayanan, pemulihan bagi tiap orang. Seperti dia mempercayakan kabar kebangkitan pada Maria Magdalena, dia juga akan mempercayakan pelayanan itu kepadamu. Kau akan memanggil kembali semua yang terhilang, membangkitkan semua mereka dalam panggilan. Kau akan menulis kisah kehidupan dari hati-hati yang hancur, membangun altar kesembuhan dari kubur masa lalu, menghidupkan kembali perempuan yang telah lama mati harapannya. Panggilanmu bukan hanya mengajar, tapi membangkitkan, bukan hanya menggembalakan, menyampaikan pesan surgawi kepada generasi yang ditolak dan dilupakan. Dari air mata yang ditabur akan bertunas suara yang menyuarakan kehidupan. Kau yang terkasih, bukan yang gagal, bukan dari identitas masa lalumu, bukan apa kata dunia, trauma atau lukamu, tapi engkau adalah yang berdiri meski tubuhmu gemetar, mendengar panggilan dari panggilan Tuhan dan dipulihkan, bukan hanya untuk sembuh, tapi membawa kabar sukacita seperti Maria Magdalena, menjadi saksi kebangkitan di tengah kematian rohani. Kau akan berdiri di tengah kekelaman dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Inilah waktumu, kebangkitanmu. Luka menjadi mimbar, air mata menjadi tinta, hidup menjadi pesan. Saudaraku berdoa saat ini, Tuhan jadikan setiap pendengar mengalami perjumpaan di taman perjumpaan seperti Engkau memanggil Maria, Engkau memanggil semua yang pernah hilang, terluka, tertuduh. Bangkitkan mereka bukan sekedar kuat, tapi bersaksi. Jadi suara seperti Maria di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Sudah cukup panjang. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube, di TikTok ya. Halo, Shalom. Anda bisa dengarkan rekaman ini di Priscilla Das Channel atau Empower Woman Ministry YouTube. Baik saudara, Salam teman-teman yang di YouTube ada ribuan ini mendengar dan juga di Zoom. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi mungkin esok hari dalam ibadah Empower Woman Ministry. Tuhan memberkati. Bye.